Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan minform. Minform itu apa sih? Minform itu adalah bentuk rata-rata dari acuan sepatu ini. Acuan sepatu itu apa sih? Acuan sepatu itu adalah representasi dari bentuk kaki kita. Nah, bentuk kaki kita kan akan mengenakan sepatu. Nah, bentuk sepatunya itu dibentuk dari acuan sepatu ini. Acuan ini sering juga disebut dengan kelabut atau last, atau disebut juga dengan laste. Bentuk dari acuan itu macam-macam. Di sini kita lihat. Yang pertama kita lihat size-nya dahulu. Di sini ada ukuran. Ukurannya 38 ya di sini. Kaki kita ukuran berapa? Nah, kita menyesuaikan dengan ukuran sepatu. Setelah itu kita lihat modelnya. Modelnya itu ada macam-macam, ditentukan dari model toe-nya ini. Ini kita sebut bagian toe. Model toe ini bisa runcing, bisa juga tumpul, bisa juga bunder rounded gitu. Ada macam-macam, tergantung dari desain sepatunya. Sedangkan bagian-bagian dari acuan ini, bagian depan ini kita sebut toe. Terus kemudian bagian punggungan kaki ini kita sebut bagian instep. Terus ini pada bagian counter, pada bagian belakang. Seperti itu. Sekarang bagaimana cara pembuatan minformnya? Mari kita lihat video berikut ini. Di sini sudah kita siapkan berbagai keperluan-keperluan yang mau kita rencanakan untuk membuat minform. Yang pertama, tadi kita siapkan acuannya dahulu. Yang kedua, kita siapkan pita perekat atau paper tape. Kemudian kita siapkan juga midline atau pita ukur, atau bisa juga dengan penggaris apapun ya, bisa besi, bisa plastik. Kita siapkan alat tulis, pensil sama ballpoint. Terus kemudian kita siapkan alat potong, cutter atau gunting juga bisa, tapi prefer cutter ya dipersiapkan. Terus spidol kalau kita perlukan. Nah, langkah pertama untuk membuat minform adalah kita mulai merekatkan pita perekat ini, membuat satu bagian tengah-tengahnya dahulu. Kita mulai dari bagian sini. Ya, kita mulai dari tengah. Terus kemudian kita rekatkan semua untuk membuat konstruksi awalnya, supaya nanti bisa dicabut dengan mudah. Kita bisa memotong dengan cutter, atau kalau mau cepat juga pakai kuku juga boleh. Bagian belakangnya juga. Misalnya pakai kuku juga kita potong gini aja. Kan ini paper tape, bahan dasarnya kertas gitu kan. Jadi akan lebih mudah. Nah, cara pembuatan minform itu ada banyak sekali sebenarnya, yang sudah banyak kita bisa lihat dari YouTube. Ada yang membuat minform itu nanti membuat in dan out. Ini yang akan kita kerjakan adalah dengan membuat in dan out-nya. Terus kemudian kita buat rata-rata bentuk dari in dan out. In itu dalam, out itu luar. Itulah kenapa disebut minform. Rata-rata apa? Rata-rata bagian dalam dan bagian luarnya. Ada juga cara yang membuatnya itu dengan hanya menggunakan outform. Jadi hanya membuat separuh pada bagian sini aja, yang dibungkus dengan pita perekat. Ada juga banyak cara yang kemudian bukan pakai pita perekat, tapi pakai kertas yang kemudian ditransform. Boleh. Ada juga cara-cara lain yang mungkin bisa pakai pita perekat yang besar, itu juga bisa. Kita sekarang pakainya pita perekat kecil supaya untuk meminimalisir terjadinya kerut-kerutan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita memulai dari bagian depan dahulu, dari bagian toe. Kita bisa memulai pada bagian ini ya.
Kita buat lebih saja ke bawah. Kita bisa potong pakai cutter, bisa pakai kuku. Kita ratakan kerutan-kerutan yang ada. Kemudian kita tumpuk berlapis, masih pada bagian depan. Kita buat melebihi saja pada bagian feather edge, bagian tepi ini kita sebut feather edge. Kita ratakan dahulu. Kalau ada kerut itu ya wajar, nanti akan kita hilangkan itu. Kita lanjutkan. Ini saya pakainya yang pakai cara langsung dari out ke in. Bisa juga membuatnya separuh-separuh, separuh-separuh, tergantung kebutuhan. Ingat, kita tumpukinya paling tidak separuhnya. Nah, kita menumpuk di sini. Kita lanjutkan lagi. Ini kita membungkus rata, kita balut semuanya dengan paper tape. Paper tape ini cukup murah harganya di pasaran, banyak mereknya juga. Kalau dimensi paper tape-nya pada bagian tengah ini Anda mau pakai yang lebar bisa, nggak apa-apa. Jadi kalau lebih lebar akan lebih mempercepat proses. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih harus kita balut gitu ya? Jadi tujuannya kita itu mau memindahkan benda 3 dimensi ini 3 dimensi, kita pindahkan menjadi 2 dimensi dengan ukuran yang mewakili permukaan semua ini. Jadi kita transform bentuk 3D dari acuan ini, kita flatkan menjadi 2 dimensi yang akan kita pindahkan ke media kertas. Tujuannya itu. Nah, kita sudah sampai pada bagian instep ini selesai. Kita lanjutkan pada bagian quarter nanti di sini, bagian samping dan juga bagian belakang. Nah, sebelumnya kita perlu membuat penyokong supaya nanti saat ini dicabut itu bisa urut sampai belakang. Gini, melintang. Nah, ini bisa dilanjutkan lurus ke sana atau dipotong di sini juga boleh. Oke. Ini saya cari yang praktisnya saja. Kita buat double atas sama bawah. Nah, tuh, ini sudah kita buat penyokongnya. Jadi ini menumpang dari tumpuan-tumpuan paper tape ini. Jadi nanti kita akan mencoba melepas dari depan, juga kita coba lepas dari belakang, sehingga saat kita tarik itu semua bisa ketarik. Nah, kalau nanti nariknya salah dari belakang pada bagian ini, lepas, nggak bisa nyambung. Kalau ini kan saling menumpuk. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana bagian ini? Masih dengan cara yang sama. Kita tutup dari atas, nggak apa-apa. Ini melebihi, nanti ini kita potong, kita hilangkan. Bagian bawah ini juga melebihi,
Iya, nanti akan kita hilangkan ya, kita potong. Boleh nggak misalnya kita menumpuknya itu tidak harus separuh-separuhnya ini? Ya pada prinsipnya boleh-boleh aja, karena prinsipnya itu adalah yang penting dia saling menumpang. Berapa persen tumpangannya ya itu bebas. Yang penting dia masih menumpang dan tidak mudah terlepas. Jadi bisa separuhnya, bisa sepertiganya, itu boleh. Bisa seperempatnya juga boleh. Ya, sudah hampir finish pada bagian belakang. Oh, ini nggak imbang, kita seimbangkan satu lapis lagi. Bagian belakang ini kita sisakan karena kita akan buat penempelannya dengan cara melintang juga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mempertahankan bentuk lengkungannya ini. Ini kan bentuknya lengkung. Nah, ini kita buat seperti ini. Bisa, misalnya tadi saya menyatakan bisa dipotong gini, bisa. Terus kemudian yang sini sampai di sini supaya menghindarkan kerutan dipotong juga boleh. Cuma ya nanti ada penumpukan yang lumayan tebal di sini saat kita cutter, nanti kemudian jadi harus lebih dalam kita menekannya. Mari kita coba, ini bagian atas seperti itu. Oke, sehingga kita sudah bisa membalut keseluruhan dari acuan ini. Kita ratakan bagian-bagian yang masih ada kerutan. Langkah selanjutnya adalah kita berikan garis pada bagian pinggir-pinggir ujung ini. Bisa pakai pensil pada bagian tepinya, karena nanti akan kita potong itu. Sama juga pada bagian sini, bagian feather edge. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat satu garis tengah dari sini ke sini. Nah, kita cari tengah-tengahnya ini di sini. Bagian sini juga kita cari sekitar sini. Nah, bagian belakang juga kita tandain. Sama pada bagian sini juga, bagian counter. Bagaimana menggarisnya? Menggarisnya ada banyak cara. Bisa Anda langsung membuat pakai ini, terus kemudian digaris, boleh. Ada cara lain enggak? Ada. Apabila Anda nggak mau menggunakan midline atau pita ukur, Anda bisa membuat garis sepanjang ini. Nah, ini kita tempelkan saja di sini. Kira-kira panjangnya mencukupi. Nah,
Kemudian kita buat garis lurus. Anda bisa bagi separuhnya. Nah. Terus kemudian kita pindahkan garis tersebut ke acuan. Nah, sampai di mana tadi? Sampai pada bagian depan sini. Nah, berarti kita mulai runut, tempelkan. Nah, ketemulah garis lurus untuk pedoman kita memotong separuhnya. Oke, garis-garisnya sudah kita dapat semua. Garis ini sudah kita dapat, yang ini tadi. Langkah selanjutnya adalah kita akan memotong. Kita siapkan pisau potong atau cutter, nggak usah panjang-panjang. Oke. Oke, bagian sini juga kita potong juga. Bagian bawah juga. Kalau sudah, kemudian kita bersihkan bagian-bagian yang tidak diinginkan ini. Tidak pakai. Nah, kita sudah dapetin merapikan pada bagian sini dan bagian feather edge. Sekarang mari kita ukur dahulu sebelum kita lepas. Yang pertama kita butuhkan ukurannya apa? Kita butuh ukuran standar lengthnya untuk pedoman pengukuran pada pembuatan pola, atau sering kita singkat dengan SL. Saya pakai ini aja. Nah, kita tulis SL. SL itu standar length. Kalau pakai bahasa Indonesia SUP atau standar ukuran panjang. Panjang apa? Panjang telapak ini, panjang acuan ini. Size-nya tadi 38. Saya tulis size 38. Oke, kita ukur dahulu. Mengukurnya dari mana? Dari garis tengah tadi sampai ke sini, kita ikuti lengkungannya. Nah, set. Nah, ketemulah di situ angka 252. Angkanya di situ. Mari kita tulis di sini. SL adalah 252 mm. Oke. Di sini setelah kita dapetin SL standar lengthnya, kita harus menentukan dahulu titik-titik yang akan kita gunakan. Dua titik dahulu yang kita gunakan yaitu titik C dan titik V. Titik C di sini nanti jatuhnya diukur dengan rumus
dari bawah ini titik S. Jadi titik S ini adalah seed point di bawah sini. Di sini C itu counter point. Kita tulis SC sama dengan rumusnya adalah 1/5 dari SL. SL nya ditemukan ini, kita bagi 5. Oke, kita ukur, boleh pakai kalkulator. Dan ditemukan 1/5 SL itu adalah 50,4 mm. Kita ukurkan 50,4. Inilah kita pakai kita ukur. Nah, angka 50 di situ ketemu. 0,4-nya kemudian kita tandain sekitar 5. Nah, inilah titik C. Setelah ketemu titik C, SC, kita mencari titik V. Nah, titik V ini rumusnya adalah kita ambil dari C ke V. Kita tulis C V sama dengan rumusnya 7/10 SL. Kita bisa hitung dan kita temukan CV nya adalah 176,4. Nah, itulah ketemunya perhitungan itu. Kita tulis saja di situ sebagai pedoman. Terus kemudian bagaimana cara mengukur V-nya? Sama, pakai kita ukur. Kita ukurkan 176,4. Dari sini kita cari 176,4 lurus dari titik C. Nah, kita tepatkan di sini, jatuhnya adalah di 176,4. Perpotongannya ditemukan. Nah, sudah kita temukan semua titiknya. Ini disebut titik V. V itu apa? Itu adalah farm point. Langkah selanjutnya, mari kita siapkan kertas. Ini akan kita gunakan untuk menempelkan hasil pencabutan dari in dan out ini. Kita lihat di sini, oh ini adalah bagian in, bagian dalam kaki, ini adalah out, bagian luarnya. Harus diketahui bahwa kaki kita itu sebenarnya nggak simetris. Jadi bagian out itu bentuknya berbeda dengan bagian in. Nah, main form kita nanti sebenarnya ada dua juga. Ada yang membuat kiri kanannya nanti dibuat rata-rata pada akhirnya. Itu yang sering kita praktekkan untuk belajar. Sementara nanti di dunia industri juga ada in dan out-nya itu tetap digambarkan. Ada juga yang seperti itu. Nah, untuk kali ini yang kita buat adalah yang kita buat sama rata-rata. Oke, mari kita cabut ya. Kita tempelkan. In kita tempelkan. Kita mulai dari tengah. Nah, kita ratakan bentuk-bentuk ininya. Nah, kerutannya kita ratakan ke samping. Semua kita distribusikan rata.
Kita lepas pelan-pelan. Ya, sudah terlepas. Kita tempelkan juga ke sini. Datar. Kita mulai dari tengah-tengah. Kemudian kita ratakan dia ke samping-sampingnya supaya kerutannya nggak mengumpul di satu titik. Bagian ini memang bentuknya kan runcing kayak gini, sehingga kerutan pada bagian ini pasti ada. Kalau bentuknya dia bulat gitu, nanti akan lebih smooth. Kita ratakan juga. Nah, kita sudah dapetin ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan memotong in dan outnya ini dengan tetap masih mempertahankan titik-titik ini. Ini jangan sampai hilang. Nah, itu adalah titik V, ini titik V, ini titik C, ini titik C. Mari kita potong. Potong lebih mudah, kita bisa ambil sebagian dahulu. Bisa menggunakan gunting maupun cutter ya. Kalau sudah terbiasa pakai cutter akan lebih mudah. Tetap gunakan jari lain untuk penumpu. Gunakan cutting mat untuk alas supaya mejanya nggak rusak, kasihan mejanya. Dimanapun itu, kasihan meja rumah Anda, kasihan meja di sekolahan Anda, kasihan keramik Anda kalau Anda pakai untuk alas potong semua. Kalau nggak punya bagaimana? Anda bisa mempergunakan kertas karton untuk alas. Kalau pakai keramik bisa nggak? Ya bisa. Atau pakai kaca bisa nggak? Ya bisa. Cuma dia masih akan tetap meninggalkan bekas. Jadi kalau mau menggunakan kaca sama keramik ya jangan yang keramik rumah udah dipasang. Beli aja keramik yang bijian atau sudah nggak kepake misalnya gitu. Paling enak ya pakai cutting mat ini. Nah, karena kalau pakai cutting mat, luka-lukanya itu ya masih di situ aja dan merapat kembali dia. Oke, kita dapetin bentuk ininya. Sekarang kita potong bentuk outnya. Nah, kita dapatkanlah in dan out dari acuan tadi. Ini sudah jadi belum? Belum. Kita kan belum membuat linformnya. Mari kita siapkan kertas lagi. Nah, kita akan pindahkan in dan outnya ini. Kita gambarkan saja di sini. C-nya di sini, V-nya di sini. Mari kita jiplak. Nah, sudah kita dapatkan di sini. Sekarang bagaimana memindahkan ini? Ya, ini harus dibalik. Tapi kita harus tetap
nandai pada bagian V. Nah, di sini bagian C kan pada bagian sini tidak terlihat. Boleh pakai uncek atau jarum atau paku atau pakai cutter ini juga boleh. Nah, kita tandai di sini supaya terlihat dari sisi sebelah sana. Nah, itu sudah terlihat. Ini sama bagian sini. Nah, bagaimana cara menjiplaknya? Kita menggunakan titik C sama V ini berhimpitan. Nah, kita himpitkan di sini C sama V. Set. Berdekatan. Ini juga berdekatan. Mari kita gambarkan lagi. Kalau Anda bisa pakai ballpoint warna lain boleh. Ini saya pakai pensil saja. Nah, kecabut. Itulah hasil penjiplaan dua mainform itu. Sekarang langkah selanjutnya, kan ada dua garis. Garis in sama garis out. Garis in, garis out, garis in, garis out, garis in, garis out. Mainform adalah rata-rata dari dua bentuk itu. Kita bisa langsung cari rata-ratanya. Oke. Dari sini. Tengah-tengahnya. Ini kalau kita buat in dan outnya rata-rata. Ini jatuhnya ada di sini, ujungnya berarti dia nanti ada di sekitar sini. Nah, kita langsung garis saja. Set. Nah, ketemulah di sini untuk rata-rata atau disebut dengan mainform. Kita catat lagi yang tadi. Size 38, SL tadi ditemukan adalah 252, terus kemudian SC tadi ketemu 50,4, CV ditemukan 176,4. Jangan lupa nama Anda dituliskan di sini, biar ketahuan siapa yang buat. Oke, sekarang kita potong. Dipotong lagi, Bay? Iya, dipotong lagi karena nanti ini pedoman untuk membuat pola setelahnya. Nah, akhirnya dapatlah sudah mainform sepatu ini dari acuan ini. Nih, nah kita dapetin adalah bentuk flattennya, bentuk dua dimensinya. Jadi ini bukan tampak sampingnya ini, tapi ini sudah mendapatkan penampang rata-rata. Nah, sampai di sini. Rata-rata tengahnya semua ini sudah kita dapatin di mainform ini, sehingga saat kita nanti membuat pola tersebut sudah mewakili dari acuan ini. Demikianlah cara pembuatan mainform. Semoga bermanfaat, nanti bisa Anda gunakan untuk membuat pola-pola berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.